Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Victor Diwantara SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ekonomi Strategik dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerangka Teori Manajemen Strategis. Baiklah, kami di sini yang beranggotakan saya RTS Bea Salamita. Saya Berlian Azira. Saya Surya Yogi Ismawati. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Surya Yogi. Kepada Surya Yogi dipersilakan. Baik, yang pertama manajemen berasal salah ya. Pengertian dulu. Baik, yang pertama pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsinya manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Hasibuan tahun 2009, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa yang efisien. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan manajemen strategi salah satunya memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata, dan yang terakhir berhubungan dengan efisien dan efektivitas. Selain itu, manfaat manajemen strategi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat finansial dan non-finansial. Manfaat finansial menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategik lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Yang kedua, manfaat non-finansial. Manajemen strategi menawarkan manfaat yang nyata seperti meningkatkannya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Berlian Azira. Selanjutnya, proses dan kerangka teori manajemen strategis. Proses manajemen strategis terdiri atas 3, yaitu penetapan strategi yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasikan peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, pengembangan alternatif strategi, dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi. Penerapan strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan atau organisasi, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Yang ketiga yaitu evaluasi atau kontrol strategik, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah proses dan kerangka teori manajemen strategis. Adapun proses manajemen strategis berupa formulasi strategis. Formulasi strategi adalah proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan organisasi untuk mencapai tujuan akhir yang ingin dicapainya, serta cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun proses Yang kedua, implementasi strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Yang ketiga, melalui evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan, formulasi,
dan penerapan implementasi strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, kesimpulan, evaluasi strategi adalah usaha-usaha memonitor hasil-hasil dari perumusan formulasi dan penerapan implementasi strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman yang ingin bertanya, boleh kirim lewat chat. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.